Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sama saya Yusrul Fuadi dalam acara Parpis. Parapisan. Parapisan dalam artian mengangkat permasalahan-permasalahan sosial dalam masyarakat Pak Kiai bersama Pak Kiai Faturi Wahmat. Kali ini kita akan membahas tema masalah ngaji online Pak Kiai. Ngaji online. Pengajian online, ngaji online. Berarti ngajinya itu enggak tatap muka Pak Kiai. Jarak jauh. Jauh dong gitu. Karena kan kondisi masyarakat Betul. kali ini kan apa-apa serba digital Pak Kiai. Nah, menurut pandangan Islam sendiri gimana sih Pak Kiai? Masalah ngaji online ini. Ini pahalanya gimana? Maksudnya tingkatan pahalanya gitu. Maksudnya nilai-nilai pahalanya bagaimana sih? Iya. Ada ngaji, Ada ngaji, ada online. ada online. Ngaji keren. Ngaji online. Iya kan? Iya. Intinya kan ngaji. Ngaji intinya mah ngaji. Online itu kan cara. Cara. Artinya cara. Oke. Yang pertama gini. Bicara soal ngaji itu udah keren. Orang mau ngaji itu keren. Ngaji, iya. Ngaji. Yang parah kan orang nggak mau ngaji. Yang mau ngaji yang parah. Nah, ente ngaji kan? Ngaji. Online apa enggak? Tatap muka saya. Kamu kan? Insya Allah. Oke. Jadi ngaji itu intinya kan ngaji. Oke, baik. Orang yang ngaji tolabul ilm ya. Tolabul ilm berpahala. Pahala. Tapi online tetap berpahala. Online itu kan soal cara. Iya, caranya aja. Tetapi kemudian ngaji online ini kajiannya adalah tadi kan pertanyaannya tentang pahala. Iya, tentang pahalanya gitu. Seperti apa sih? Seperti apa? apa? Ngaji online Kalau itu? pahala saya nggak tahu itu urusan Allah. Iya, memang. Tapi yang jelas tolabul ilmi, orang ngaji itu berpahala. Bahwa kemudian dengan cara online seperti apa gini. Berarti perlu ada pembedaan. Bedanya di mana sih ngaji online sama ngaji offline? Pertama soal majelis taklimnya. Majelis taklimnya. Sekarang ngaji online itu majelisnya tidak secara konven itu di satu tempat. Jelas. Tapi dia memang naik dunia maya ya, online ya, virtual maya. Ya. Virtual. Okay. Itu nanti kaitannya dengan begini. Yang dipersoalkan bukan soal ngaji online-nya atau tidak. Yeah. Yang dipersoalkan adalah mau ngaji apa enggak? Satu itu pastilah. Makanya saya tanya itu ngaji buka itu kan. Nah, itu satu. Nah, kedua, jadi intinya itu kan online, bukan masalah online-nya. Online atau tidak itu sebetulnya kan soal cara ya. Oke, itu catatan. Tapi kemudian adalah dari esensi ngaji ini dalam konteks kita Ahlussunnah nih ya. Ahlussunnah wal jamaah. Dalam manhaj Ahlussunnah wal jamaah. Orang kalau ngaji itu stressingnya, titik fokusnya ya adalah kita ini ngambil ilmu itu bersanad atau tidak. Bersanad atau tidak maksudnya gimana? Jadi jalur rangkaian keilmuannya itu kredibel, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi si yang pengajar ini. Pengajar. Lah sekarang kita ngaji online dengan guru yang bersanad. Ya. Alim. Kita ngaji misalnya dengan Gusmus. Iya, Gusmus. Jelas sanadnya beliau. Kan online wong beliau di Rembang sana. Kita pengen ngaji sama beliau. Akhirnya kita di Depok. Emang saben jam ke sono kita. Lah sekarang dengan kemajuan teknologi akhirnya Gusmus membuka ngaji online karena segmennya biar terjangkau oleh orang yang secara radius jauh. Kan tidak mungkin kemudian ajak gijik saben sore kita ke sono ya kan. Balik. Oh ya itu enggak bakalan nyanggup itu. Nah, akhirnya menggunakan pendekatan online. Satu ya. Iya, satu. Nah, ini sebetulnya kaidahnya juga ada soal ngaji. Sekarang di dalam konteks kita nih Ahlussunnah wal Jamaah. Ada istilah gini, kaidah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih ini kita merawat tradisi lama yang baik. Merawat tradisi lama yang baik. Ngaji tradisi lama kan kita ngaji nih sama guru. Ya. Tradisinya yang lama itu kan kalau ngaji ya ke majelis taklim. Kemana baik kita Sabah. Kan dengan satu catatan kalau majelis taklimnya ke Sabah deket. Nah, kalau ke Rembang itu nyabak ke sana bisa? Enggak. Oke. Sehingga kita boros. Ngajilah kita dengan cara-cara tradisional konvens ya. Tradisi lama kan. Tradisi lama. Itu kita jaga betul. Ngaji dengan guru yang bersanad.
Sekarang kita dengan era digital, era modern, kemudian ada dibuka namanya teknologi terbarukan, yang itu kemudian kita manfaat untuk dunia ngaji taklim. Dikenallah ngaji online. Ini kan inovasi baru. Berarti wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru yang lebih manfaat. Teknologi IT ini, teknologi baru diterapkan dalam dunia ngaji, ada manfaatnya. Ambil. Ngaji online ya boleh, kan ada manfaatnya. Oke. Tetapi kemudian apa? Itu pahala, maksudnya kan kalau ngaji kita ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, itu kan tiap langkah ada pahalanya. Terus kalau ngaji online kita ngeliatin ini aja. Ya, nggak ngelangkah ya. Berarti nggak ngelangkah itu. Ngelangkah. Itu gimana itu? Ya, pahalanya. Makanya hitungannya kan gini. Makanya seluruh aktivitas kita akan dihitung dengan gini. Makanya walaupun sebesar apa biji. Iya, ada kaidah lain, maaf. Al ajru biqadaril masyaqqah. Al ajru artinya agak. Emang orang parah ya. Jadi pahala, ganjaran kalau bahasa gitu ya. Iya. Itu akan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan yang ditempuh. Maka cara gambarannya orang ngaji kan kelangkah. Orang ibadah kan kelangkah. Orang yang langkah ke masjidnya lebih jauh, pahalanya lebih gede. Karena tingkat kesulitan kelangkah kan juga lebih besar. Orang ngaji jauh, langkahnya lebih sulit, makanya semakin banyak langkah yang ditempuh, semakin besar tingkat kesulitannya, pahalanya lebih gede. Apalagi kalau ente ngaji dari sini jalan kaki ke Rembang, masya Allah itu. Makanya tadi kan kita ulang lagi nih, maksudnya kita tekankan lagi ya, bahwa tadi ingat bahwa memang pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan, langkah dan seterusnya. Makanya kalau ya ente kalau pengen ngaji pahalanya banyak, yang ngaji aja dari Depok jalan kaki ke Rembang tuh. Wah, emang tuh. Iya. Sanggup kagak? Enggak lah. Kan makanya realistis. Oke. Nah, kembali ke persoalan ngaji online. Jadi itu cuman yang menjadi perhatian kita gini. Cuman kan kayaknya kurang efektif gitu pakai kalau misalnya ngaji online gitu. Walaupun dari segi ini lebih ekonomis gitu. Maksudnya orang milih ekonomis, orang milih praktis. Kata orang, ngapain gue jauh-jauh dari rumah gak bisa, ngapain gue capek-capek dan ya begitu akhirnya. Nah yang kita antisipasi gini, sekali lagi bahwa ngaji online oke, sebagai sebuah tren baru karena kemajuan zaman, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah gini, jangan sampai perubahan zaman ini, perubahan tren ini jadi merubah tatanan, bahkan menghilangkan tradisi lama yang baik, yang justru di sana itu banyak manfaat dan nilainya. Gini, masuk kita pada perbedaan. Ada bedanya ngaji online dengan ngaji offline. Nah, jangan ngomong pahala lu ya. Saya nggak bisa ngukur pahala. Pahala online kalau lebih ikhlas daripada ngaji offline nggak ikhlas. Lu itu ngaji datang kembali kalau ngurut baik. Wah. Iya mendingan online tapi khusyuk, ikhlas. Kan makanya jangan sekali-kali menilai itu online atau offline-nya, tapi menilai substansinya. Tapi kita kembali. Ngaji online itu banyak manfaat, ngaji yang konvensional itu banyak manfaatnya. Dan ini harus kita jaga. Contoh, kita datang ke majelis taklim, ketemu guru langsung. Iya, itu kan lebih. Kan satu, ada nilai adab. Kita datang dengan pertama ada nilai silaturahim dengan guru kan. Selain tholabul ilm, pahala silaturahim satu. Kemudian di situ kita bisa menampilkan adab dengan guru. Ya. Berarti ada nilai barokah lebih. Sekarang ngaji online barokah, ya barokah. Tapi sekarang masalahnya gini, ada orang karena menggunakan medium namanya online, kadang-kadang nggak jaga adab. Lah sekarang ada kiai, ulama ngaji online, baca kitab serius, nerangin. Yang ngaji online di tempat kamar tidur, pegang remote, ya, blonjor, makan kacang, dengerin ngaji. Kira-kira itu bisa nggak dilakukan, berani nggak dilakukan kalau ngaji offline gitu kan? Lah enggak. Itu dari segi adab berarti. Ini yang merubah paradigma baru. Ngaji online sih oke, tapi kalau ngilangkan adab, ngilangkan barokah. Nah, ini yang kemudian kita persoalkan, bukan soal online-nya. Substansi dari ngajinya bahwa orang ngaji online kalau masih menggunakan adab, keren. Kemudian guru panutan yang di online itu memang gurunya bersanad.
Jadi bukan pertimbangan yang penting praktis, yang penting efisien dan irit. Ekonomis. Sekarang kan pastinya. orang ngomong, ya Allah, mendingan gua ngaji di sini, ngapain jauh-jauh. Nah, ini ada yang berubah, menggeser misalnya nilai barokah. Jadi sekarang gini, tantangan kita terbesar di era modern, di era digitalisasi adalah membuat pergeseran nilai, merubah paradigma orang, mindset orang dari tradisi lama yang sesungguhnya nilai kebaikannya luar biasa. Digeser dengan kecenderungan praktis, pragmatis, tapi dia lupa ada hal-hal yang kemudian tersisihkan. Tadi etika mulai mau berkurang, nilai barokah berkurang. Insya Allah tetap barokah ngaji online kalau sepanjang tadi gurunya, mengalimnya tadi muktabar ya, bersana. Sanatnya jelas, nyambung. Nah sekarang kan orang sembarang baik online asal dari YouTube kurang tonton baik. Sanatnya kemana? Kadang-kadang gini, orang Ahlussunnah wal Jamaah kita nih karena ngaji sembarangan, nggak kenal sanat gurunya, main nonton baik gitu. Main nonton baik. Taunya dia misalnya Wahabi. Wahabi nih, siapa Wahabi? Akhirnya kan ikut ngaji baik dia. Ngaji baik gitu. Akhirnya kan dalam dirinya konflik. Kan kata kayaknya dulu kita mah begini ya, begini. Saya kok ngaji yang baru Bu Gono, konflik lagi. Nah, itu salah satu kelemahannya lah. Salah satu kelemahan, nggak ada filter kan? Iya, ada filter. Karena pola pikirnya praktis, pragmatis. Emang masyarakat sekarang kalau masalah nelan informasi mentah-mentah sih Pak Kiai. Yang saya lihat. Main telan aja gitu, main ini aja, main nerima aja. Betul. Gitu. Makanya sekali lagi di dalam bab ngaji itu, makanya Mbah Hashim Asy'ari ini beliau kan ngasih punya satu kitab nih kayak jadi apa nih di sini. Ada nih kumpulan beliau nih. Ada beliau ngarang kitab itu judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Adabnya orang alim yang ngajar, yang punya ilmu dan ngajar, sama muta'allim orang yang belajar. Di situ beliau tekankan adalah adab. Cara bisa online, bisa offline. Online kalau adabnya dipakai ya keren, barokahnya dapat. Atau sebaliknya, orang ngaji offline, manual gitu konven ya, tradisional, tapi nggak pakai adab. Makanya stressingnya di ngaji itu manhajinya itu kepada substansi adab di dalam cari manhaj thalabul ilmi gitu loh. Sekali lagi, online itu hanya cara. Tapi cara ini tidak boleh merubah menggeser nilai-nilai di dalam thalabul ilm, menggeser adab thalabul ilm, menggeser keberkahan cari ilmu. Makanya jangan berharap dapat berkah kalau ngaji online selengean, gurunya nggak jelas, berpikirnya pragmatis. Nggak boleh gitu. Ya mungkin itu penjelasan dari Pak Kiai Fathuri Wahma tentang ngaji online. Jadi ada sisi kurangnya, ada sisi kelebihannya. Mungkin kelebihannya itu ya yang tadinya bisa jauh, jadi kita bisa ngaji nih sama yang jauh. Kalau misalkan kelemahan itu ya dari adab tadi ya Pak Kiai ya. Mungkin itu seputar tentang ngaji online dari Pak Kiai Fathuri Wahmat. Jangan lupa subscribe-nya, like dan view-nya di Banvel TV, dan tinggalin komen yang keren-keren. Terus taruhin pertanyaan di situ, nanti biar Pak Kiai yang bisa menjawab. Insyaallah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.